saat-saat terakhir ada salah seorang di antara warga negaranya yang akan dieksekusi, Mary Jane. Di sana ada proses hukum mengenai human trafficking. Save Mary Jane! Save buruh migran Indonesia! Gencarnya eksekusi mati dalam 6 bulan terakhir, pemerintahan Joko Widodo membuat orang bertanya-tanya tentang perlindungan pemerintah terhadap ratusan warga negara kita yang juga terancam hukuman mati di sejumlah negara. Mari kita simak data berikut ini. Ancaman hukuman mati kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Di Malaysia itu ada 168 kasus, di Arab Saudi 38 kasus, di Tiongkok ada 15, kemudian di negara ASEAN di luar Malaysia itu ada 8 kasus, di Uni Emirat Arab ada 1 kasus. Apa saja kemudian kasusnya? Ada narkotika sebanyak 131 kasus. Ada kasus pembunuhan, kalau di data ada 77 kasusnya. Ya. Bagaimanapun juga memang kalau kita orang selalu mengaitkan kalau kita bicara hukuman mati di sini orang akan berpikir tentang hukuman mati bagi warga negara kita di luar negeri. Kita yang terakhir itu Zainab ya. Itu kasus yang melewati paling tidak hampir 5 rezim. Dari Gus Dur, Megawati, kemudian Pak SBY, Pak Jokowi gitu ya. Jadi dari 4 pemerintahan yang berbeda. Yeah. Dan dulu tahun 2001 Siti Zainab itu sudah akan dieksekusi. 2 hari jelang eksekusi, Gus Dur telepon Raja Arab kemudian meminta penundaan. Dan ada peluang kala itu ada momentum karena anak majikan yang terbunuh masih usia belum dewasa sehingga menunggu usia itu, dan sebenarnya mereka anak majikan sudah akil balik sekitar tahun 2011-an gitu. Artinya pada masa itulah semestinya ada lobby diplomatik yang lebih tinggi lagi untuk mengupayakan pembebasan. Saya melihat masa-masa justru masa-masa di mana lobby harus dilakukan itu tidak banyak dilakukan karena sekali lagi di Arab Saudi sendiri masih banyak kasus hukuman mati ya, sekitar 36 yang masih terancam hukuman mati gitu, sehingga mungkin konsentrasi pemerintah juga tidak case by case sehingga itu kemudian teledor gitu ya, tidak terpantau. Jadi menurut saya dalam kasus buruh migran yang terancam hukuman mati itu persis kita baru mulai menggiatkan upaya pembelaan itu tahun 2011 setelah Ruyati dieksekusi mati di Arab Saudi. Jadi sebelumnya kasus-kasus itu hampir tidak tercermati satu persatu bagaimana proses hukumnya fair atau tidak. Banyak yang tidak terdampingi pengacara. Seperti Ruyati persis selama menjalani proses hukum. Sejak tahun 2011 kondisinya sudah jauh lebih membaik. Ada upaya yang berbeda yang dilakukan gitu. Meskipun sebenarnya tahun 2008 sudah ada eksekusi terhadap Yanti Irianti, tetapi itu tidak membuat menjadi lecutan gitu ya bagi pemerintah untuk segera melakukan upaya reformasi pelindungan buruh migran yang terancam hukuman mati. Iya, karena bagaimanapun juga ketika hukuman mati dijatuhkan di sini, orang langsung berpikir bagaimana kemudian kita mau membela warga negara kita di luar negeri, terutama kasus narkoba misalnya. Ya, angka ini bukan angka yang kecil ya. Tapi dalam pikiran kita gitu, kalau lihat ada kasus Filipina seperti Mary Jane, memang agak berbeda karena kemudian kan orang yang melakukan bisnis human trafficking ini kemudian menyerahkan diri. Tapi bagi saya poinnya adalah kalau kita lihat sejumlah orang begitu di luar negeri, orang kita gitu, mestinya di sini juga harus ada upaya untuk mencari tahu siapa sebetulnya otak yang memperdagangkan mereka ini. Jangan-jangan ada sejumlah orang lain, terutama yang kasus narkoba ya, persis modelnya seperti Mary Jane. Jadi orang yang kemudian dititipi, lalu kemudian akhirnya ketangkap di sana. Ada satu di Filipina. Nah, kan seperti yang satu di Filipina. Karena persoalan kan bukan cerita baru ya. Bagaimana wanita Indonesia dipacari sama orang-orang Afrika di sini, beberapa di Tanah Abang sih, kemudian mereka jadi orang yang membawa narkoba, jadi kurir. Dan itu fakta, dan saya rasa yang keluar juga kemungkinan seperti itu. Pemerintah mestinya harus mulai lihat otaknya itu. Mas. Ya, kalau tadi dipaparkan soal data-data WNI kita yang terancam hukuman mati, menjadi kewajiban konstitusional dari pemerintahan Presiden Jokowi yang ada sekarang untuk melindungi mereka. Ya, melindungi dalam arti bukan hanya melakukan lobby politik ketika eksekusi akan dilakukan. Sejak warga negara Indonesia terkena kasus hukum di luar negeri, pembelaan dan pendampingan harus dilakukan sejak saat itu. Nah, saya tidak tahu, tapi kadang-kadang semua baru heboh
ketika hukuman mati Sudah itu mau eksekusi. dijatuhkan. Ya. Ketika seharusnya dilakukan adalah sebelum hukuman itu dijatuhkan, pembelaan secara maksimal itu dilakukan sehingga terbebas dari ancaman hukuman mati. Sehingga bagi saya, semua kepemimpinan negara dimanapun akan berupaya untuk melindungi warga negaranya dimanapun juga. Disinilah letaknya hukuman mati itu menjadi kontroversi. Ya, karena pasti akan ada sebuah pembelaan-pembelaan, ada yang modelnya adalah mengancam, ada yang modelnya menggunakan appeal secara nurani, ada yang menggunakan lewat legal battle, banyak hal untuk membela. Tapi di sini Ada proses pembelaan pada saat pengadilan dilakukan, ada proses yang kemudian berkelanjutan ketika vonis, apalagi kalau itu vonis mati. Iya, saya sepaham dengan Pak Budiman. Artinya harus dimulai sejak proses hukum itu dimulai. Jadi tidak terlambat ketika mau dieksekusi baru heboh seperti itu. Tetapi saya akan mengemukakan begini. Apa sih bentuk pembelaan negara kepada rakyatnya? Apakah kita sepakat kalau right or wrong is our citizen? Apa itu? Saya pikir tidak demikian utuh ya. Kita membela itu sebatas hukum ini mengatur sebagaimana perbuatan orang itu. Ini tugas negara. Tidak bisa negara itu asal rakyat saya bela, bagaimanapun harus bebas. Tapi kan pembelaan tidak sekadar kemudian Harus pembelaan, hukuman, gitu. ya Tapi sebagaimana bisa negara kita mesti menganut hukuman mati sebagai politik hukum. Artinya itu satu konsekuensi ketika kita memutuskan itu, artinya negara pun siap apabila kita berbuat yang sama juga diperlakukan sebagai hal sama. Tidak lagi kita sepakat lagi nantinya right or wrong is our citizen. Apa itu? Ya, saya setuju bahwa bagaimanapun juga praktek hukuman mati di Indonesia sangat mempengaruhi, bahkan bagi kami itu menjadi sandera diplomasi. Ketika warga negara Indonesia akan dieksekusi mati di luar negeri, pemerintah Indonesia terutama presiden tidak bisa all out melakukan pembelaan mendesak presiden negara lain untuk bebaskan warga saya. Kenapa? Mereka akan mudah gitu, hormati hukum saya karena di Indonesia juga ada praktek yang serupa gitu. Jadi itu hambatan besar dalam diplomasi kita dalam membebaskan buruh migran yang terancam hukuman mati. Yang kedua, saya setuju dengan Mas Budiman bahwa dalam kasus hukum buruh migran, apakah hukuman mati atau tidak, mestinya pembelaannya dimulai dari awal. Dalam kasus Satinah yang sempat heboh 21 miliar, Migran Care mendapatkan laporan itu 11 Oktober 2009. Kemudian 12 Oktober 2009 kita laporkan ke Kementerian Luar Negeri, tetapi baru dijawab 12 Oktober tahun 2011, 2 tahun kemudian ketika Ruyati sudah dieksekusi mati. Ada problem yang serius saya kira di tingkat kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri yang tidak terevaluasi secara baik oleh Presiden, saya kira ya. Agak berat tampaknya jadinya. Ya kalau lihat soal pembelaan oleh negara ini kan tidak lagi wilayah hukum saja kan, sudah masuk ke ranah politik. Itu kemudian di situ ada hipokrisi. Kalau kita dengar Australia misalnya, ketika bom Bali dia suruh cepat dihukum mati, ketika warganya yang justru mematikan rata-rata 18.000 orang setiap tahun karena bawa narkoba ke sini kita minta hukum mati, dia bilang itu tidak boleh gitu. Mengingatkan saya pada Pak Harto dulu. Belanda yang menjajah 300 tahun jadi sok pembela hak asasi lalu kemudian cabutlah IGGI itu diputuskan kan karena menurut saya itu berlebihan, terjebak dalam hipokrisi yang kemudian seolah-olah misalnya Indonesia ya kalau lihat untung Jokowi tegas dalam hukuman seperti ini seolah-olah mengandaikan peradaban kita itu lebih rendah dari negara maju gitu. Karena kemudian kalau seperti PBB kalau Amerika menjatuhkan hukuman mati tidak ribut. Lalu kemudian Australia ada warganya dihukum mati di sebuah negara maju dia tidak ribut, tapi kok di Indonesia dia ribut seperti ini gitu. Ini kan cerita-cerita yang menurut saya tanda kutip ya agak arogan untuk melihat kita seolah-olah kita lebih cara mengepil yang lebih Iya, Bang Don, hipokrisi atau kemunafikan dalam politik itu sesuatu yang niscaya sebenarnya. Semuanya double standard itu ya sudah dalam pergaulan sehari-hari sehingga kebiasaan seperti itu. Sehingga dalam politik kan kemudian nggak ada kawan dan lawan api, ada kepentingan. Ketika kepentingan Tony Abbott di Melbourne lagi di Canberra lagi goyang dengan politik domestik, dia akan pakai isu ini untuk melakukan pembelaan habis-habisan. Nah, inilah dalam konteks yang seperti tadi adalah sebetulnya
letaknya tuh di pada wilayah ini, bahwa diplomatik itu akan selalu munafik, akan selalu karena kepentingan lalu popularitas dalam negeri, hukuman mati menjadi politik hukum. Tapi apakah kita juga akan tetap mempertahankan hukuman mati sampai kapanpun juga? Bukan dalam arti mau membela asal warga negara Indonesia dibela mati, tidak juga. Tetapi pembelaan dalam arti ada akses kepada legal, akses kepada terciptakan sesuatu yang lebih adil. Nah, ini yang harus diperjuangkan oleh siapapun yang memimpin bangsa ini. Gitu. Apakah hukuman mati akan kita lanjutkan atau tidak? Atau ada moratorium? Kita boleh akan bahas sesaat lagi.